Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Hari ini hadir semua ya. Sudah mengisi absen pagi hari ini? Ya, alhamdulillah sudah semua ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran. Amin Allahumma amin. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu ya. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semuanya masih fresh semua ya pagi hari ini ya. Tentunya sudah sarapan semua. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pagi hari supaya kita tambah semangat, sebentar lagi kan kita akan menyambut hari ulang tahun negara kita, kemerdekaan RI. Yang keberapa ini? Yang ke-76. Nah, untuk persiapan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya, 17 Agustus itu judulnya Hari Merdeka. Semuanya siap? Yuk silakan berdiri semuanya. Yuk, 1, 2, 3. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka, selama hayat pendidikan pada. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Alhamdulillah semuanya suaranya berkeras, lantang, semangat selalu ya. Sudah kita awali pagi ini dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya, hari ini kita mau belajar matematika ya. Masih ingat untuk materi kemarin tentang apa? Kita belajar tentang apa? Iya, betul sekali, tentang pecahan.
pecahan. Pecahan itu apa? Masih ingat? Pecahan itu bagian-bagian kecil, gitu ya. Ini dia punya gambar warna-warni ini. Nah, gambar warna-warni ibaratnya boleh diibaratkan pizza boleh, roti boleh, burger boleh, donat atau apapun kesukaan kalian. Misalnya kalian itu dibelikan pizza oleh orang tuamu, senang tau pizza toh? Ya, dibelikan pizza, biasanya bentuknya kan lingkaran utuh gitu kan ya. Beli pizza satu, tapi kan makan pizza itu kalau sendirian rasanya kan kenyang banget kan. Jadi enaknya itu berbagi bersama gitu kan. Nah, beli pizza satu, kemudian akan dibagi dengan adikmu di rumah. Nah, satu pizza dibagi berdua untukmu dan adikmu. Baginya harus adil ya, harus sama besar, nggak boleh berat sebelah ya. Jadi kalau membagi itu harus sama besar. Ini pizza satu dibagi untuk berapa tadi? Untuk berapa orang? Untuk dibagi untuk 2 orang. Pizza satu dibagi 2. Nah, dipotong, ambil pisau dipotong, nah, diiris dipotong. Jadilah seperti ini. Pizzanya satu buat berdua. Ini satu buat berdua, artinya 1/2. Per itu artinya bagi. 1 dibagi untuk berdua, untuk 2 orang. Nah, ini namanya 1/2 atau disebut setengah. Nah, setengahnya besarnya seperti ini. Nah, nilai pecahan setengah seperti ini ya. Setengah 1/2. 1 dibagi 2, artinya 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. Nah, kemudian esoknya, hari esoknya misalnya ganti beli burger. Hari itu kakakmu sudah pulang dari sekolah, jadinya harus dibagi untuk 3 orang, untukmu, adik dan kakak. Jadi, nah, yang semula itu dibagi untuk 3 orang, dipotong ya, harus sama besar, biar adil ya. Nah, dibagi 3, dipotong, ambil pisau, diiris, harus sama besar, dibagi 3. 1 untuk 3 orang, 1 dibagi 3. 1 dibagi 3. Nah, ini bacanya 1/3 atau 1/3. Ini artinya 1 dibagi 3 bagian. Nah, 1/3 itu artinya 1 dibagi 3. Nanti per itu bagi, gitu ya. Nah, kemudian suatu hari ibu membuatkan roti bolu. Roti bolunya wujudnya juga bundar juga. Nah, diiris-iris akan dibagi menjadi 4 untuk ayah, ibu, adikmu dan dirimu. Jadi dibagi 4. Harus kalau membagi harus sama besar biar adil ya. Nah, dipotonglah roti itu sama besar, dibagi menjadi 4 bagian. 1 roti diiris atau dipotong dibagi menjadi 4. Artinya 1 dibagi 4. 1/4. Ini bacanya 1/4 atau 1/4. Artinya 1 dibagi 4. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya?
Sudah jelas ya? Alhamdulillah. Nah, itu jadi pembagian atau pecahan itu artinya ini 1/2 artinya 1 dibagi 2. 1/3 artinya 1 dibagi 3. Bacanya 1/3 atau 1/3. 1/4 artinya 1 dibagi 4 atau 1/4 gitu ya. Begitu juga seterusnya. Misalnya punya donat 1, donat yang besar gitu ya. Nah, dibagi untukmu dan 4 temanmu. Nah, 1 dibagi menjadi 5 bagian. Ya, langsung dipotong menjadi 5 bagian sama besar, artinya 1/5. Nah, jadi setiap bagian ini besarnya 1/5 bagian atau 1/5 gitu ya. Atau lagi misalnya eyangmu datang membawa melon. Nah, melon itu kan bentuknya juga bulat. Eyang datang, eyang kamu sama eyang putri bawa melon 1. Nah, di rumahmu ada 6 orang. Dibagilah 1 melon utuh itu untuk 6 orang, dipotong sama besar. Nah, bagiannya menjadi 1/6 atau 1 dibagi 6. Ya, ini 1/5. Artinya 1 dibagi berapa? 5. 1/6 artinya apa? 1/6 artinya 1 dibagi berapa? 6. Gitu dan seterusnya. Gitu sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah paham? Ya, silahkan boleh ditulis dulu sebelum nanti Budi hapus. Oke ya, sudah selesai semua menulisnya. Sekarang akan Budi lanjutkan. Masih ingat tadi ketika kalian makan pizza buat berdua, berarti besarnya berapa tadi? Setengah atau 1/2. Besarnya sekian ya. Nah, tadi roti bolu ketika dibagi 4 dengan orang tuamu, kedua orang tuamu dan adikmu, kan dibagi 4. Besarnya sekian. Nah, ini 1/4. Ternyata ayah dan ibu sedang puasa. Jadi jatahnya ayah boleh kamu makan, jatahnya ibu dimakan adik. Jadi kalian, adikmu sudah makan sekali, yang besarnya 1/4 tadi, kemudian makan lagi dengan ukuran yang sama, jatahnya ibu ya. Nah, makan 1/4 2 kali, 1/4 tambah 1/4, makan 1/4-nya sebanyak 2 kali, 1/4 tambah 1/4, jadinya 2/4 ya kan? Masih ingat pelajaran yang lalu? 1/4 tambah 1/4, terus 1/4 bagian tambah 1/4 bagian, jadinya 2/4. Nah, 2/4 ini besarnya sekian, 2/4. Ini sama nggak dengan yang ini, 1/2? Loh, ternyata besarnya sama. Nah, 2/4 dan 1/2 besarnya sama. Nah, 1/2 dan 2/4 besarnya sama. Inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Pecahan senilai. Karena ukuran besarnya sama. Nah kan, sama besar. Tadi yang
melon tadi? Coba. Melon dibagi untuk berenam tadi ya. Nah, ternyata Eyang sudah makan melon dari rumahnya, jadi silahkan untuk cucu-cucunya saja. Nah, Eyang Kakung sama Eyang Putri nggak makan melon karena sudah makan melon di rumah. Nah, jatahnya Eyang tadi kamu makan. Jatahmu awalnya 1/6. Kemudian jatahnya Eyang Kakung sama Eyang Putri kamu makan. 1/6-nya ada 3. Kalau dijumlah juga akan jadi 3/6. 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, ini kan hasilnya 3/6. Nah, 3/6 itu besarnya sekian. Nah, kok sama dengan yang tadi? Nah, ternyata 3/6 itu juga sama dengan setengah. Besarnya sama, pecahan senilai itu besarnya sama. 1/6, 1/2 dengan 2/4. Nah, gimana ya? Lah Bu, masuk kalau ada soal harus gambar? Kan lama. Cara ngitungnya gimana? Untuk mengetahui itu pecahan senilai atau bukan, caranya bagaimana? Yuk, mari perhatikan ya. Jadi gini. Ini awalnya kan tadi sudah kalian buktikan bahwa setengah dengan 2/4 itu besarnya sama. Ini bisa dicek. Silahkan dikali silang. 2 kali 2 4. 4 kali 1 4. Nah, ini kan hasilnya sama, artinya pecahan senilai. Jelas? Nah, bisa juga dengan seperti ini, 1/2. Pecahan senilainya berapa? 1 di sini sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Nah, untuk mencari pecahan senilai, ini harus dikalikan atau dibagi juga boleh dengan angka atau bilangan yang sama. Misalnya mau dikalikan berapa? 2 ya, 2. Kalau pembilang dikalikan 2, penyebut juga harus sama, dikalikan 2. Gak boleh berbeda, nanti tidak marry ya. Harus sama. Nah, setelah itu dihitung. 1 kali 2 berapa? 2. 2 kali 2 berapa, Mbak? 4, ya kan? Jadi 1/2 dengan 2/4 itu merupakan pecahan senilai. Jelas? Yuk kita buktikan tadi 1/2 dengan 3/6. Tadi memang sudah melihat ya bahwa besarnya 1/2 dan 3/6 memang sama ya. Nah, ini kita buktikan, betulkah? Tadi gimana kita kali silangnya? 2 kali 3 6, letakkan di atas. 6 kali 1 6. Nah, sama, artinya senilai. Ini juga bisa, misalnya tadi misalnya belum tahu setengah, pecahan senilainya berapa? Kalau di sini ada 6, di sininya berapa? Nah, gimana kalau seperti ini kasusnya? Boleh dengan cara seperti ini. 2 kok bisa 6? Harus dikali berapa? Oh, kali 3. Kalau penyebut dikalikan 3, berarti pembilangnya juga harus sama. Dikalikan berapa, Mbak? Mas, dikalikan berapa? Ya, pembilang juga harus dikalikan 3. 1 kali 3 berapa? 1 kali 3 3, letakkan di sini. Nah, ini ya. Jadi setengah, nama lainnya 3/6
2/4 gitu. Gimana? Bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Kita coba cek ya pakai latihan soal ya. Misalnya judulnya pecahan senilai. Pecahan senilai. Posisinya 8. Ini berapa? Ya Mas, ada yang mau mencoba maju? Atau mencoba dari situ aja? Kalian jawab tulisan, Budiah tulis ya. Oke. 1/4 mencari pecahan senilai 4 di sini sebagai penyebut. Yang sudah ada jawabannya, penyebutnya di sini. 4 kok jadi 8? Diapakan? Ini menggunakannya kali atau bagi ya, nggak boleh tambah kurang ya. Prinsipnya prinsip kali atau bagi. 4 kok bisa jadi 8? Diapakan? Kalikan berapa? Kalikan berapa Mas? Ya, kalikan 2. Jika penyebut kali 2, pembilang juga harus dikalikan. Kalikan berapa? Harus sama ya. Kalikan 2. Nah, 1 kali 2 berapa? 2. Nah, sudah selesai sampai di sini. Nah, tahap akhirnya dicek. Cara mengeceknya gimana? Kalikan silang tadi ya. 4 kali 2, tulis kecil di atasnya 8. 8 kali 1, kalikan silang 8. Oh sama, berarti inilah pecahan senilai. Gitu, jelas Mas, Mbak? Ya, coba lagi. Ya, N itu diganti titik-titik boleh. Ya, kita coba dulu. Silakan ditulis ya, dicoba ya. Ya, kita akan bahas ya. Coba kalau seperti ini, dari nomor 2 ini 3/4. Pecahan senilainya berapa? 9/n. Caranya bagaimana? 3 kok jadi 9? Kalikan berapa? Kalikan 3. Karena pembilang dikalikan 3, maka penyebut juga harus dikalikan yang sama 3 juga. 4 kali 3 ketemu berapa? 12 lah ini. Tulis aja N sama dengan 12 itu juga boleh. Lanjut, ya coba dijawab. Mas Ahmad, coba 2/3 N/6. Caranya gimana ini? Ya, 3 kok bisa jadi 6? Kalikan berapa? Kalikan 2. Karena penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan yang sama, kalikan 2. 2 kali 2 ketemu berapa? Ya, 4. Betul sekali. Jadi N-nya 4. Nah, sekarang untuk soal yang keempat. Nah, ini
sebelah kirinya kok belum tahu Bu, tapi sebelah kanannya yang ada. Nggak masalah, nggak usah khawatir. Bismillah. Nah, kalau seperti ini caranya bagaimana? Kalau yang diketahui sebelah kanan semuanya sama saja, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jadi tapi gimana Bu? 3 kali 3 biar jadi 6 kan kali 2 Bu. Iya kali 2. Kalau atas kali 2, pembilang kali 2, penyebut katanya juga harus dikali yang sama. Iya betul. Kalau kali 2, nah nanti 2N itu berapa Bu? N2, 2N itu berapa? Nah caranya, kan tadi Bu Dia sudah sampaikan, kalau tidak menggunakan kali, bisa menggunakan bagi. Nah caranya gimana? Yuk perhatikan ya. Karena yang diketahui sebelah kanan, ya kita melangkahnya dari kanan, nggak apa-apa. Dan yang lengkap, yang sudah ada angkanya kan bagian atas. Jadi kita melangkahnya dari yang paling atas, dari kanan yang atas. Ini menggunakan model pembagian. 6 dibagi 3 ketemu berapa? 6 dibagi 3 ada 2 ya. Ada 2 dibagi 2. Nah, karena atas dibagi 2 atau pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya atau yang bawah juga sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2 itu berapa? 4. Ya, betul sekali. Jadi N-nya di sini 4. Hitung nggih sampai sini paham? Nah, sama aja nomor terakhir juga gitu. N per 5 sama dengan 9 per 15. Bagaimana tadi tahapannya? Karena yang lengkap kanan, maka harus dibagi. Yang lengkap bawah apa atas? Bawah ya, berarti 15. Diapakan ini tadi? 15 dibagi 5 ketemu berapa Mbak? Ya 15 dibagi 5 ketemu 3. Karena bawah itu dibagi 3 atau penyebutnya dibagi 3, pembilangnya juga harus sama-sama dibagi 3 ya. 9 dibagi 3 ketemu berapa? Ketemu 3. Gitu nggih. Jelas? Nah, alhamdulillah. Nanti coba lagi Bu Diah beri tugas kalian kerjakan di rumah. Nanti misalnya ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya, boleh, silahkan bertanya. Tapi harapannya nanti semuanya sudah bisa paham ya, bisa paham, lancar dalam mengerjakan dan bisa betul semua. Amin. Itu saja yang bisa Bu Diah sampaikan untuk materi matematika tentang pecahan senilai hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, kalian mengerti dan bisa bermanfaat. Nanti kalian kalau sudah bisa untuk ngajari temanmu, tetanggamu atau adikmu ketika kalian sudah naik kelas. Nanti kan adikmu juga akan dapat materi ini. Kalau belum paham, kalian bisa menularkan ilmu ini. Nah, jadi punya ilmu itu harus dimanfaatkan, jangan disimpan sendiri, harus bisa disebarluaskan. Karena ilmu yang disebarluaskan itu bisa jadi amal, bisa mengalir jadi amal jariah. Gitu ya. Ya. Mari pelajaran hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.